Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Masya Allah, atas kudrah dan inayahnya di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang tentunya mudah-mudahan menjadi salah satu catatan amalan solihan kita semua untuk menambah berbagai produktivitas amal kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah atas wasilah dari Pak Haji Ibrahim saya bisa bersilaturahim, bermuajahah bersama ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah di sini. Meskipun sebetulnya kalau lewat sering. Kalau lewat ke sini sering, sebab saya kan orang Soreang punya. Dari Soreang, bahkan Burujul itu dulu tempat main. Ya, Burujul itu tempat main karena kebetulan Pak Ustadz Mukos itu ya, anaknya itu satu kelas dengan saya. Ya, satu kelas. Gin itu satu kelas dengan saya ketika dulu di Cibugol. Maka sering saya main ke daerah sini. Sering main, pas kemarin Pak Ibrahim, Pak Samsudin, ya maaf Pak. Jadi Pak Ibrahim deh ya kan. Pak Samsudin ya, pas Pak Samsudin kemarin menghubungi, kasih petanya, oh daerah ini gitu ya. Tidak asing bagi saya, meskipun hanya lewat saja. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka, bermuajahah dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu berkah ya dari silaturahim kita, sehingga menimbulkan atau menumbuhkan hubungan-hubungan yang lainnya. Apakah silatul ilminya, terhubung ilmu, terhubung pengetahuan, terhubung kita pengenalan kita, dan juga silatul amal, terhubung amal-amalan kita. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang itu sudah masuk sepertiga terakhir Pak punya. Artinya kita sudah mau masuk ke penghujung, hampir habis Ramadan lah, hampir habis Ramadan. Ada tersisa sekira 8 malam yang harus kita lalui untuk berjibaku di sana, ya, berjibaku meraih yang sering diidam-idamkan oleh setiap muslim, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sehingga tidak jarang orang untuk meraih Lailatul Qadar itu diam di masjid, ya, itikaf. Itikafnya pun rupa-rupa geningan. Aya itikaf asli, aya itikapan. Malam di masjid, pas siangnya pergi kerja, ada yang ke pasar, nah eta mah latihan itikaf. Latihan itikaf itu bahasa yang paling halus. Ada yang paling ekstrim, bahasanya apa? Malam di masjid, beres sholat subuh, pulang kerja, itu mah bukan latihan itikaf, cenah naon, pindah sare. Itu mah lebih ekstrim gitu mah ya. Tapi Bapak di sini udah berapa kali Pak itikaf? Belum pernah? Belum pernah. Ibu ada yang sudah pernah itikaf? Belum. Itikaf wae cenah abdi mah ti sapra Covid. Itikaf di rumah ya Pak ya. Ya kan orang banyak sekali yang melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya besar harapan mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun terkadang gitu ya, ada sedikit miss mungkin ya, miss pemikiran.
bahwa Lailatul Qadar itu khusus bagi orang yang itikaf. Padahal tidak, ya. Atau rugi kayak ibu-ibu di dia jabatan pernah itikaf, ya, gak pernah dapat Lailatul Qadar. Bapak-bapak gak pernah itikaf, ya, gak pernah dapat Lailatul Qadar. Kata Laila nama, ya. Dan memang Lailatul Qadar itu bukan hanya khusus milik orang yang iktikaf. Bahkan Pak Bu, orang yang iktikaf pun belum tentu mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Tergantung itu semua betul-betul menjadi rahasia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa Allah akan memberikannya. Cuma yang diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iltamizuha fil ashril awakhir. Lebih tingkatkan lagi semangatnya di 10 hari terakhir. Sampai-sampai digambarkan Rasulullah itu syaddami zarahu. Syaddami zarahu itu mengikat tali ijarnya. Izarnya itu artinya sarungnya. Diikat tali sarungnya. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Rasulullah mengikat tali sarungnya. Itu kata sebagian penjelasan dari syarah hadis, yang dimaksud syaddami zarahu itu tidak mendekati istri. Kalau diikat sarungnya dengan kuat artinya tidak mendekati istri. Itu kama mana Bapak teh? Untuk 10 hari terakhir mau pokoknya taran noel-noel acan ka ibu. Ada yang mengatakan diantara syarat penjelasannya seperti itu. Untuk fokusnya apa? Fokusnya tadi itikaf ya di dalam masjid. Kan memang itikaf di dalam masjid, di dalam Al-Qur'an pun dinyatakan jangan wala tubashiruhunna, kalian jangan mendekati istri-istri kalian wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan sedang itikaf di masjid. Makanya itu yang dimaksud syaddami zarahu. Ada juga yang memaknai bahwa syaddami zarahu itu merupakan kiasan. Puncak bahasa orang Sunda mah carincing pageuh kancing, saringset pageuh ikat. Artinya betul-betul meningkatkan kewaspadaan. Makanya banyak begadang di malam-malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Makanya tradisi ini pun diadopsi oleh orang tua kita dari zaman dulu. Ada tradisi lilikuran. Ibu pasti emotnya lilikuran. Bapak suka tradisi lilikuran? Dulu saya masih ingat kalau sudah lilikuran itu sangat merindukan masjid. Tajuk sangat rindu. Nah, loba opieun. Ya, geningan di tampiran ya. Makanan teh. Abdi mah tampir Bu. Di ditu mah ku tampir. Saking nya aya nu nyiru biasa nyiru nya. Ieu mah aya nu albumna di tampiran. Ya barudak teh. Jadi di gararoan ka masjid sok cenah barudak kada datang kada rieu. Wah, resep sekali likuran teh. Ada tradisi itu kan? Sepertinya eta teh teknik eta teh. Teknik gitu ya. Orang tua dulu kita itu melakukan itu supaya anak-anak semangat datang ke masjid. Yang terkadang hari ini kita jarang melihat tradisi seperti itu. Bahkan nu aya barudak diusiran di masjid. Barudak lompatan gandeng sautik. Oh, gandeng sok ditu baralik. Ya. Barudak teh ngadon digigiras, Pak. Ya. Di masjid teh jadi ngajauhan. Sehingga ketika anak sudah beranjak usia remaja bahkan usia dewasa tidak mau ke masjid.
Nah, sahabat muka bayangna di masjid nggak si Bapak Haji eta baheula nyerekan wae. Ya. Entar ulah Pak ya, kalau ada anak-anak teh sok silakan masuk. Cuma mungkin nanti orang tua yang bawanya harus mengondisikan diri, gitu ya. Kalau lagi ada taklim bawa anak kecil, tong pedah, wah da cenah cepusan kitu nanaon, mau budak 2 tahun 3 tahun. Brek gue loba ieu teh aya pangajian koper. Ya, maka aya acara gitu mah ya ayah ibunya yang mengondisikan. Nah, orang tua kita dulu kan seperti itu supaya anak-anak itu datang ke masjid. Dan itu masih melekat dalam ingatan saya, dalam memori saya. Oh, suka diajak pas liburan ya. Jadi kita teh bermalam di Tajuk sampai subuh. Nyawayahna kusama mondok di Tajuk, subuh ge salat berjamaah itu. Jadi teknik orang tua kita dulu yang cerdas itu, cerdas sekali. Bahkan ada tradisi-tradisi saling kirim kan mulai dari lilikuran banyak. Wah butbet apa nama? Butbet. Komo pas malam pas hari Id banyak. Satu hari atau bahkan pas hari Idnya subuh ngirim rantang ke sangat semangat sekali. Nah, dikasih uang. Ya, anu jajab rantang depan oleh yang penerima teh, iya cenah kamu jajan maka semangat gitu teh. Semangat. Nganterin makanan teh semangat bisa. Tapi sok aya nu lucuna naon? Rantang itu pulang lagi. Ya. Kayak rantang ti ibu ieu dikirimkeun deui ka ibu itu. Ti ibu itu kan ieu. Terus balik deui we. Ya. Jadi hidang balik sorangan cenah ieu rantang. Jadi tradisi-tradisi di 10 hari akhir Ramadan oleh orang tua kita dulu pun sudah dihidupkan dengan bagaimana mengekspresikan kesolehan sosial. Kesolehan sosial. Selain soleh spiritual, di dalam masjid diajak semuanya ke masjid, harus juga diaktualisasikan dalam soleh sosial. Yang itu hari ini aduh Pak, jarang ya hari ini mah rajin datang kewe pas lebaran ya, pas lebaran sesalaman nyanggakeun samudaya kalepatan ujug nyanggakeun samudaya kalepatan gitunya. Silaturahminya aneh di urang mah deui lebaran silaturahmi ka kuburan. Silaturahmi mah kan hirup heula tuh. Pada yang hidup dulu silaturahmi mah keun we kan tos maot mah urang doakeun. Jadi we di urang mah lebaran teh pinuh kan. Naon kuburan-kuburan teh. Naon bade silaturahmi kanya teh ka mana silaturahmi teh Pak? Itu teh mau gelas jeung mau kembang. Oh, iya. Tentunya harusnya yang lebih diutamakan yang hidup dulu. Nah itu orang tua kita dulu dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan ya, saling berbagi dan lain sebagainya. Tapi meskipun bisa jadi tingkat pengetahuan orang tua kita dulu itu sungguh sangat sederhana seperti itu, tapi penerapannya betul-betul melekat. Ya termasuk ini saya sisa peradaban pendidikan orang tua kita ya, yang masih mengalaminya. Kalau generasi di bawah saya mungkin sudah tidak mengalami, tapi alhamdulillah abdi ngalaman keneh keur mah hirup urang lembur Pak, abdi mah di desa gitu ya. Roropoke nyempog gunung disempogan di jeung imah longsor itu mah itu ya. Jadi mengalami hal itu dan ternyata itulah yang melekat, itu yang terus dirindukan. Sehingga alhamdulillah terutama di wilayah Soreang untuk hari ini saya pun menghimbau kepada masjid-masjid binaan pokoknya nama minimal lilikuran we lah.
Udah start tadi malam. Maka tadi malam saya pun tidak tidur, Pak. Saya keliling. Ya, karena kebetulan ada 32 masjid binaan. 32 masjid binaan, tapi tadi malam kita hanya sanggup untuk 8 masjid. Kukurilingan teh. Ya, keliling. Ada 8 masjid eta teh. Oh, di dia ngayakeun. Rupa-rupa, Pak. Tapi kebanyakannya yang mengadakannya itu untuk anak-anak, remaja. Tapi ayah bapak-bapaknya di salah satu masjid mah khusus imah cenah mah remako unggul. Tapi saru banget sampai menghadirkan khusus di malam terakhir 10 hari terakhir menghadirkan Ustadz tahsin. Tiap setengah 3 subuh mereka tahsin. Mulai dari tadi sampai nanti terakhir. Wah, ya remako unggul semangat gitu. Iya. Ada juga yang kelasnya kelas para ustadz. Kelas para ustadz mah ngaradi kitab utama. Jadi seperti itu, menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba. Kenapa? Sebab kita sebentar lagi akan berpisah dengan Ramadan. Biasanya kan kalau yang mau berpisah mah sok bro-broan. Nah itu bro-broan. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan tiap tahun itu hanya menjadi sebuah rutinitas belaka. Yang ini juga sudah menjadi tren di kita. Bahkan Ramadan saja rutinitas Pak diurang. Kan Allah teh menyediakan Ramadan untuk kita teh sengaja supaya kita teh bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dengan satu Ramadan. Tapi hari ini Ramadan sudah menjadi rutinitas belaka. Tidak lagi menjadi bahan waktu untuk menyepuh diri kita, mensimpoh diri kita, mencelup diri kita dengan celupan Allah. Tapi rutinitas so kira yang mengalami Ramadan ya sampai hari ini ketinggalin lagi gitu Ramadan, bahkan di sebelum Ramadan kene kan, sebelum Ramadan rame naon buat terang menyambut Ramadan. Iya. Ayo cenah urang ngayakeun acara menyambut Ramadan pengajian, tapi tungtungna buat terang. Dahar we jeung dahar. Ya. Oh, ngayakeun ngayakeun kegiatan-kegiatan sebelum Ramadan teh mahakan we terus. Jika nu moal ka bagian dahar deui. Majarkeun teh cenah tarhib menyambut Ramadan. Rasul mah menyambut Ramadan teh lain lomba dahar. Ya, Rasul mah justru banyak saung aya urang. Wah, tapi nyakeun tenan naon lah da karesepna eta mah. Tos kitu naon Ramadan, masuk Ramadan. Cik, sibuk kunaon? Bukber. Eta Bu, Pak, dimimiti alumni TK tapi ka alumni S5. Ya. Oh cenah ayeuna mah alumni TK ye, bukber di dieu, alumni SD. Alumni naon? Unggal poe bukber. Urusan naon eta? Tuh, babak. Di urusannya. Atau di rumah masing-masing sibuk kunaon? Tuh, yang di rumah masing-masing sibuk we ku kerupuk ojai. Entah di sini kerupuk ojai menjadi hidangan pembuka, bestseller. Oh, kerupuk ojai bala-bala itu mah gak akan ada yang ngalahkan. Ya. Jika nunya orang Sunda mah kayak ciga Nabi cenah misal kormana tilu, betul tilu. Kan eta bala-balana 7. Kerupuk ojaina we cireng. Tambahan kemudian ayeuna mah aya baru seblak. Tuh sibuk teh kunaon? Kami deui wah. Ya. Liput teh ibu-ibu geura eta ti lohor keneh geus posting menu makanan. Ya, posting menu makanan. Ya urang mah. Tapi
tapi kan ngajajar eta na meja teh bapak-bapak ge dah jadi kapawakeun atuh bapak-bapak ge nu tadina eta we cenah mah kolek we kolek tapi ningali tetangga paling dia eta cenah kerupuk anclok Ribde kabeh ditu geuningan anu mau bala-bala cing. Tah, dehu sana cing bala-bala. Oh, bapak jadi kabawakeun gitu ya. Akhirnya ya sibuk makanan deui. Tapi kan diajak taraweh. Nah, mulai ya. Aduh, taraweh cenah ye. Ka masjid kusabab perut sudah penuh. Tenaga pun mulai lusuh ya, mata pun mulai tunduk gitunya tungtungna ibu-ibu tak torojol usad buru-buru dipegat usad samparanjang deui ya ka usad teh sok itu tara ibu-ibu oh tara alhamdulillah tara pati beda sok di urang mah dikasih taraweh ku usad maca surat terada panjang cik kumaha darunya ya tuh dungdeng aduh cenah ieu usad bacaanana nya teu arapal nya panjang da yang membuat perasaan lama itu bukan karena panjangnya sebetulnya Pak sabab urang teu apal karena kita tidak hafal jadi we usad lamun maca surat teu apal teh disebut panjang padahal mah da kono kita teh kedah urang teu apal. Rada panjang saeutik teh ngadadak mustami di tukang teh makmum di belakang ngadadak parilek gerak baratu anu dehem mah nah jadi ngadadak parilek kieu jamaah deui dibere imam maca surat teu apa nah dawareng teuing kitu we tiap hari itu teh tepi ka jalanan setiap sore hari pinuh kunaon tuh nu balanja sabang saning karari tuh kagorengan majarkeun teh minyak goreng sedang mahal cenanya tapi alhamdulillah nya teu burung bala-bala aya we unggal poe teu sugan jadi di kulub eta adonan bala-bala alhamdulillah kan urang ya terus apa lagi ayeuna apa Bu menjelang akhir Ramadan sibuk kene ku makanan teu naon tuh kue geus babhak deui wae ya mau lebaran teh geus but pesen kue wah kue na teh kue nu rupa-rupa teh geuningannya atau kalau dulu mah aya kue mahya kuning ibu kue mahya tuh diunggal imah aya ya kue mahya teh gini kan anu kitu nu reregean teh punya nu reregean kan dulu mah lebaran teh di tiap rumah teh pasti bikin kue eta nu reregean teh di celoan we nah sprite gitunya kue sprite kan di tiap rumah ada dulu mah jeung sasagon gitu kan ranginang saha-saha nu karari itu tuh nya geus sibuk teh kunaon deui ya hareun deui wae insyaallah ya. Tapi insya Allah sekarang mah enggak Pak Bu ya. Ibu-ibu di dia untuk kan tuh coba beda iya bukan tidak boleh tapi begini terkadang orang lupa bahwa di antara hikmah saum itu supaya orang itu belajar merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Bahkan dengan saum jauh lebih tingginya lagi mengajarkan kata Imam kata Imam Al-Maraghi ta'widul ummah al-khasyah. Mengajarkan mendidik umat supaya memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah fisirri wal alan, dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Kenapa? Karena lapar yang ia rasakan. Karena lapar yang ia rasakan. Sehingga kalau orang melaksanakan saum, maka di antara hikmah yang paling tinggi kata Imam Al-Maraghi al-khasyah,
Semakin bertambah saum yang kita lakukan, harusnya semakin bertambah takut kita kepada Allah. Khusyuk. So, ibu, bapak di dia saum ke sabaraha puluh kali. Etang di masa balik. Ya, etang di masa balik. Di sini ada yang usia 70 ke atas? Ada? Tuh. Pak, yang usia 70 bapaknya usia 70, kalau lah masa baliknya dulu 15 tahun, 70 dikurangi 15 berapa? 55. Berarti saum Ramadan yang bapak lakukan sudah 55 atau minimal 70 tahun teh. Ibu juga sama. Sok itu mah titi masa balik ya, Pak. Kita sudah berapa puluh kali saum. Cik kira-kirana dari puluhan saum yang kita lakukan, kita pernah mendapatkan apa di setiap episode saum kita? Nu puluhan eta. Kaimut kan itu. Bapak dan Ibu punya prestasi yang luar biasa apa di episode saum-saum ke belakang yang pernah dilakukan? Kaimut tuh. Seueur deui cenah usah geus puluhan. Atau jauh deui lah tahun kemarin. Yang tahun kemarin kita punya amal spesial apa, amal terbaik apa menurut kita atau menurut batur, menurut orang ya. Menurut saya tahun kemarin cenah amal terbaik teh eta sok Pak Bu emutan ya. Nanti dipikirkan di rumah tahun kemarin kita punya sesuatu yang spesial dari Ramadan kita itu apa. Pasti ayah lah ya, pasti ayah kan. Ibu gaduh spesial, gaduh jangan usah tahun kemarin mah abdi di setel di bapana. Lain urusan eta gitu nya. Sanes urusan di setel amalan terbaik. Sebab kita itu sudah puluhan kali. Sok coba bandingkan sareng saum Nabi. Nabi berapa kali saum? Dalam seumur hidupnya saum Ramadan. Seberapa? Bu, seberapa? 7? Itu biasa dikira Pak, seberapa kali Rasul selama hayatnya saum Ramadan? Oh, so, seberapa? So, hitung kancingnya. Berapa kali saumnya? Rasul saum Ramadannya berapa? 7 kali. Aduh, kirang keneh Bu tah aya kalau di dieu. Kieu Bu. Rasul di Makkah sudah ada saum Ramadan enggak? Belum. Berarti tong dietang tah. Kemudian Rasul ke Madinah hijrah. Di Madinah Rasulullah berapa tahun? 2 tahun 2 hijrah. Enggak berapa lama Bu maksudnya? Berapa lama Rasulullah tinggal di Madinah? 13 tahun. Tibulan. Yang di Makkah yang lama mah di Madinah mah hanya 11 tahun. 11 tahun di Makkah. Ketika pertama kali Rasulullah di Makkah punten. 11 tahun di Madinah. Ketika pertama kali ke Madinah sudah turunkah kewajiban saum Ramadan? Belum. Tahun pertama kan baru ada kewajiban-kewajiban seperti sholat Jumat kan ya. Belum ada saum Ramadan. Sebab saum yang wajib dulu hanya saum Muharram sama saum Bir. Hanya itu saja yang wajibnya. Sedangkan ketika di Madinah belum. Baru tahun kedua diturunkanlah kewajiban saum Ramadan. Ya. Setelah 2 tahun di Madinah baru diturunkan kewajiban saum Ramadan. Sedangkan Nabi teh 11 tahun di Madinah teh berarti berapa kali? 9 kali. Ya. Hanya 9 kali, Pak. Rasul mah saumna teh mengalami saum Ramadannya. Jadi kalaulah nanti Bapak dia di akhirat tepang sama Nabi Pak, tiasa agul Bapak. Oh Rasul Nabi mah puluhan tinggal trofi Ramadan. Ya, trofi Ramadannya. Terus puluhan ke Nabi mah Rasul ngomong salapan.
Tapi masalahnya Rasul mah 9, tapi bisa membuat perubahan yang luar biasa. Kurang puluhan kali cik merubah apa? Ngerubah batik. 5 tahun. Ya. Asa jiga emut dongeng Simang Kabayannya nu paloba-loba budak kelinci tah budak saya mah cenah loba, cek kucing urang leuwih loba. Itunya. Cek naon deui leuwih loba? Cek beurit leuwih loba, cek domba saya mah budak tingali loba. Tarojol singa, budak singa segelinci hiji cenah. Ye cenah mah nyaungan budak hiji nya, tapi hiji ge singa. Eta mah loba ge ucing. Ya. Hiji ge singa cenah. Loba ge aya ucing mah anger we sieuna gitu. Rasul 9 kali. 9 kali saum tapi perubahan yang terjadi luar biasa. Rasulullah datang ke Madinah. Pada saat itu Madinah belum disebut kota Madinah. Masih namanya kota apa? Yathrib. Yathrib itu kotanya seperti apa? Tukang tawuran, tukang perang wae bu, Pak, di Madinah ada 2 suku besar yang ingin menguasai, ingin mendapatkan kekuasaan mutlak, kaum Aus dan kaum Khazraj. Dulu ya perang. Kenapa? Sebab mereka ingin menjadi pemimpin tunggal, pemegang kekuasaan tunggal. Tapi teu akur-akur. Terkadang ieu menang, engke daguan balas deui. Ku Aus dielehkeun. Terus Khazraj engke ngelehkeun deui, terus gitu. Maka disebut Yasrib. Yasrib itu konflik artinya. Celaan. Dan masyarakatnya pun gitu. Teu kaupan. Teu kau kasinggung, teu kau kagider, kaganggu. Wah, nyerang dia diurang berennya aya gitu kan. Tawuran antar kampung. Itu Yasrib itu. Jadi kota wah kacau balau, sehingga oleh Al-Qur'an dikatakan di dalam surat Ali Imran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian itu seperti berada di satu tebing atau satu jurang kehancuran. Hampir saja Yasrib itu hancur. Saking itu lah, resep pasea wae, resep gelut wae, resep perang. Jadi hampir-hampir hancur lah Yasrib enggak ada. Tapi apa? Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Yasrib. Dari tadinya yang merupakan daerah konflik, daerah perang, Rasulullah diam di sana, berubahlah wilayah konflik menjadi wilayah yang berkembang, sehingga disebut Munawwarah. Dirobahlah namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Madinah itu dari kata-kata dana yabinu, yang tertib. Kota yang tertib. Sampai hari ini kota itu menjadi kota yang sangat tertib. Madinah tertib, berkembang. Nah, eta teh ku Rasulullah dirobah hanya mengalami 9 kali saum. Cik bapak jeung ibu di dieu nu tos puluhan saum. Terus bisa ngarobah margahayu tapi kumaha? Jadi macet. Ya. Nah, Rasul mah itu. Bahkan Rasul tidak hanya merubah tempat yang beliau diami, Madinah, tapi Rasul pun merubah tempat kelahirannya, Makkah. Kita ingat Makkah dibebaskannya di bulan Ramadan. Maka dibebaskan dari penjajah Quraisy itu bulan Ramadan. Maka dalam sejarah disebut Fathu Makkah atau Futuh Makkah, pembebasan kota Makkah, bulan Ramadan. Dibebaskan dari penjajahan kaum musyrikin Quraisy. Setelah dibebaskan, bersihan berhala-berhalanya, bersihan, kemusyrikannya dibersih-bersihkan. Sudah gitu Mekah yang tadinya masyarakat disebut masyarakat jahiliyah berubahlah menjadi mukarramah.
nu tadina masyarakat tewa tertinggal bodoh peradabannya, bodoh nilai-nilainya, pihadeun pokoknya di Mekah mah, sehingga disebut jahiliyah. Tapi Al-Qur'an di sana turun, Rasulullah di sana turun, berubahlah yang jahiliyah menjadi mukarramah, penuh kemuliaan. Nah, eta Mekah. Sampai hari ini orang-orang bercita-cita ke sana. Nu tadi nama daerah nate daerah hancur hungkul. So, orang datang ke Mekah, aya teu orang yang sempat atau pernah beribadah haji nyebutkeun kapok moal haji deui aya teu? Teu. Ya. Padahal ibadah haji teh enak teu? Ibadah haji capek teu, Pak? Capek. Ripuh. Panas. Kapok. Tuh, anger ente. Ya. Dan memang belum pernah ada yang pulang dari haji teh langsung ngobrol kan, cenah mah kapok haji. Enggak pernah saya dengar seperti itu. Yang ada apa? Aduh, cenah Ustaz hoyong kayak itu deui sono sok ibu-ibu nya di dia bapak-bapak kan pasti ada kerinduan kan ingin kesana lagi gitu kan. Padahal di situ teh da daya kerupuk ancom. Tapi hararayang deui kayak itu ya. Itulah berkah dari Rasulullah SAW yang membawa nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang termasuk nilai-nilai Ramadan di dalamnya, merubah semuanya. Ayeuna urang, gitu sok urang naon Pak. Makanya tadi saya katakan jangan jauh-jauh lah, sok bapak dan ibu engke tafakur. Ya, biasalah wengi sok rada cerdas muncul tah. Sebelum tidur emutan tahun kemarin punya amal apa yang kita anggap itu terbaik. Nah setelah kita dapat, nya nu eta tetapkan ayeuna keneh mumpung masih ada 10 hari terakhir ayeuna sok kita maksimalkan ibadah kita itu supaya mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya orang yang saumnya betul-betul seperti itu, maka dia pun akan merasakan jiwa-jiwa khosyah yang tadi, takut kepada Allah. Ayo bapak jeung ibu sieun ku Allah. Sieun naonna? Sieun adab nama, sieun naon nama gitu nya segala-gala gitu ya. Namun yang jelas orang yang khosyah itu ada 2 unsur. Orang yang takut itu ada 2 unsur. Nah, khosyah itu dia disebut khosyah ketika ada 2 hal. Ketika dia tahu bahwa kalau dia menolak dari yang ditakuti untuk taat, maka dia mendapatkan siksa. Tapi kalau dia mengikuti perintah yang dari zat yang ditakuti, ia mendapatkan pahala. Itu. Jadi khosyah bukan hanya sekedar takut, tapi harus ada ilmu khosyah. Harus ada ilmu sehingga dia tahu, kalau saya melakukan ini saya dosa. Kalau saya melakukan yang itu, ini mah diperintahkan. Nah, itu artinya khosyah mah harus berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Al-Quran disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tiada lain yang yakhsha, yang khosyah kepada Allah itu adalah para ulama. Ibu bapak ulama sanes? Ibu ulama sanes? Atau maka bagian khosyah? Wah? Tidak seperti itu juga. Sebab yang dimaksud ulama di sana bukan merujuk kepada ulama seperti yang kita bayangkan. Ulama di urang makan minimal orang nate sudah berilmu tinggi, ilmu agamanya kan di Sosorban, gitunya di Kopea, itu kan ulama. Bukan itu yang dimaksud ulama dalam ayat tadi. Tapi ulama dalam ayat tadi adalah orang yang dia punya ilmu, meskipun ilmunya sedikit tapi mengantarkannya takut kepada Allah.
sieun ku Allah ku ilmuna nu aya dina dirina. Seperti orang kalau kita Bapak jeung Ibu we di dieu we aya kabel nu nolol nya. Kabel nolol berani enggak memegangnya? Pantun teh Pak? Pantun? Nah, kenapa sih kesetrum? Sebab tahu eta teh kabel setrum listriknya. Ku sabab apa? Wah, ieu mah lain karet geulang cenah. Kabel. Sebab tahu, oh kita harus hindari. Sebab ieu akibatna lamun dicepeng ya timimiti ngarenyet ngurunyut tapi ka ngawatna gitu kan. Akibatnya tahu. Nah, itulah khosyah. Takutna teh karena tahu akibat. Makanya khosyah. Dan Ramadan mengajar kita supaya kita menjadi pribadi yang khosyah. Orang yang khosyah itu berarti tadi takut betul-betul kepada akibat yang akan terjadi kalau dia melanggar, dan dia pun sangat paham tahu apa yang ia dapatkan ketika ia taat. Matak ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapapun yang saum Ramadan, dasarnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang dimaksud adalah apa? Betul-betul munculnya ketakutan. Kalau dia tidak taat kepada perintah Allah, dia akan disiksa. Ihtisaban, hanya mengharap pahala dari Allah. Kade usaha teh bukan berarti kita mengharap THR, Bu. Itu kan? Ya. Itu mah itu mah karena anak kecil. Anak kecil diajak saum, disuruh saum, nanti dikasih hadiah ya. Akhir budak nyala geus bapak aki-aki, ibu-ibu ini gitu kene. Itunya kita mah mengharap pahala hanya dari Allah. Pamrih itu ya pamrih, tapi memang harus ke Allah mah. Kalau kita meminta upahnya kepada Allah memang harus, tapi kalau meminta upahnya kepada makhluk salah. Ari urusanana ibadah hanya meminta kepada Allah. Tapi kalau ibadah kadituna ada diiming-iming, ingin mendapat sesuatu dari makhluk, apakah dia akan berubah menjadi riya atau sum'ah? Kadituna teu ikhlas. Nah, da mana hayang buruhna lain ti Allah. Maka dalam saum itu ada imanan wahtisaban. Dan imanan wahtisaban itu perwujudan dari khauf dan roja. Takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah. Mawi Pak Bu nya, mumpung kita masih ada di bagian sepertiga akhir Ramadan ini, Rasulullah mengingatkan kita, orang yang mengalami Ramadan, dakhala alaihi Ramadan fuman salah. Dia mengalami Ramadan sampai selesai, tetapi walam yughfar lahu, dalam kondisi yang tidak diampuni oleh Allah. Kata Jibril, rugi nu kitu teh, aminkeun Muhammad, diaminkeun ku Rasul. Nah, tentunya kita tidak mau termasuk orang seperti itu ya. Kita capek-capek saumnya ikut, qiyam Ramadannya ikut, tapi semuanya tidak berdampak, tidak menurunkan maghfirah dari Allah. Nah, makanya mumpung kita masih ada kesempatan dari Ramadan yang puluhan kali yang telah kita lakukan, ayo kita sekarang tata kembali, jadikan Ramadan ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Pilih amal yang terbaik yang sanggup Bapak dan Ibu lakukan, dan itu jago. Gak usah banyak-banyak Bu. Cenah da abdi mah rata-rata cenah paling ge tiasa teh ningkatkeun dina salatna, salatna tingkatkeun. Selain qiyam Ramadannya, rawatibnya lebih dijaga. Salat sunat yang lainnya lebih dijaga. Kemudian nanti selepas Ramadan kita buktikan. Taraweh teu aya, tapi engke tahajud aya. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti menggulung, menjadikan tenunan, setelah jadi tenunan diurai kembali. Saum sekarang kita rapat dengan amal soleh.
Etama di tanggal hiji Sawal, belum genap tanggal 1 Sawal, sholat subuh geus kaberangan. Telat ka masjid naha, pabaliut jeung kupat. Ya. Tuh, maknya hari kemenangan, hari menuju fitri, ya hari menuju fitrah, tapi ditandai dengan ditinggalkannya masjid, sholat telat. Boro-boro kemenangan atau etama. Ya. Makanya yuk mari kita tata kembali supaya kita mumpung masih diberi waktu oleh Allah, kesempatan oleh Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul berdaya, ada sesuatu yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya hanya itu yang bisa disampaikan ya, karena sudah pukul 10 kurang. Sepertinya Bapak dan Ibu juga sudah tidak kuat lagi menahan balanja ya. Tapi sebelum diakhiri, kalau ada yang akan ditanyakan silakan. Mau tanya masalah fidyah yang untuk ibu menyusui ya, itu ada 3 pendapat. 3 pendapat itu saya nanya gitu. Yang satu fidyah terus berarti nggak saum lagi ya kalau udah bayar. Dan yang kedua fidyah tapi harus saum lagi. Yang ketiga fidyah tapi yang waktu haid itu dibayar. Itu yang mana ya? Oh iya iya. Perempuan menyusui pada asalnya tetap hukum wajibnya saum ya. Hukum asalnya tetap saum. Tapi karena menyusui, maka kondisi-kondisi seperti itu pendapat pengecualian. Ibnu Umar, Ibnu Abbas pernah menyampaikan ketika ditanya tentang ayat 184 surat Al-Baqarah, siapa yang dimaksud alladzina yutikunahu, orang-orang yang yutikunahu, siapa saja? Maka jawab beliau antara lain adalah asy-syaikh wa syaikhah al-kabir, yang sudah tua, sangat sepuh sekali sehingga kalau dipaksakan saum bisa, cuma kepayahan. Maka bagi mereka fidyah. Kemudian siapa? Al-hamilu wal murdi'u, perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui. Maka kata Ibnu Abbas, fa'alaihima, bagi mereka berdua fidyatun, hendaklah membayar fidyah. Sehingga perempuan yang menyusui atau perempuan yang sedang hamil, jika khofata, khawatir terjadi kepayahan untuk dirinya atau untuk janinnya, kalau yang sedang hamil, kalau yang sedang menyusui untuk dirinya atau untuk bayinya. Kalau memang ada data-data yang kuat, misalkan dari dokter dan lain sebagainya, ibu kalau hamil ini akan merepotkan. Nah, jangan memaksakan diri. Bayarlah fidyah. Bayar fidyah. Sudah cukupkah? Cukup dengan fidyah. Tidak perlu fidyah plus kodo. Ya, kodo saum henteu. Maka ia wajibnya itu menjadi wajib fidyah, dan fidyah itu sama nanti posisinya dengan saum kodo. Cuma karena memang posisinya sebagai yang yutikunahu, ibadah saum nanti dirubah jadi fidyah. Kalau yang sakit biasa ibadah saumnya di bulan Ramadan, tapi karena sakit jadi di luar Ramadan, sama. Karena suka ada yang ngomong begini, Pak Bu, yang punya penyakit, misalkan penyakitnya penyakit menahun, yang tidak bisa dihindari ya, untuk terus perutnya terisi, bayar fidyah. Ngomongnya gini, cenah aya nama teu saum, asa teu saum, nah teu saum, ayeuna fidyah. Jangan merasa itu tidak memiliki nilai ibadah yang sama. Ke Al-Quran kan dijamin orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang bepergian, mereka qada. Tetapi wa'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang itokoh sok fidyah,
Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, berarti itu adalah sebanding. Muncul masalah bagaimana cenah sedang menyusui, terus kebetulan dia pun sedang haid. Ya, kan tidak selamanya menyusui itu di awal-awal kan ya. Ada yang menyusui masa penyusuannya itu sudah agak lama, artinya sudah selesai nifas, sudah selesai lahiran, sehingga normal kembali, ada haidnya. Bagaimana menghitung yang haid? Ada memang sekelompok ulama yang memisahkan, meskipun dia sedang menyusui, kalau di masa haidnya hitungnya masa qada. Ya, hitungnya masa qada. Ada juga yang mengatakan bahwa ada eta mah cenah menyusui, diambilnya menyusuinya saja. Udah tidak perlu diperhitungkan yang masa haidnya, sehingga dihitung semuanya fidyah. Ada juga yang tadi membagi, kalau yang sedang masa haidnya maka itu tetap harus qada. Sejauh yang pernah saya baca, memang saya pun agak lebih setuju dengan pendapat para ulama yang mengatakan memisahkan masa haid dari masa menyusui. Sebab masanya panjang. Jadi ketika masa menyusui kemudian datang haid, misalkan haidnya itu 6 hari, oh berarti yang 6 hari itu qada. Yang 6 harinya qada. Ya. Jadi tidak disamakan semuanya. Sebab yang al-aslu yang paling kuat hukum asal perempuan itu haid. Ya. So, nu paling kuat hukum asal bagi perempuan haid atau menyusui? Ya, haid itu. Kenapa? Ada perempuan yang haid tapi tidak menyusui. Ya. Tapi kalau perempuan yang sudah menyusui, pasti dia ya belum pernah haid. Tapi belum tentu yang haid itu harus menyusui. Maka hukum yang lebih kuatnya yang haid itu hukum asal bagi perempuan, maka kembali ke hukum asalnya. Jadi masa haidnya dipisah. Tuh mungkin Bu, wallah. Tadi teh mah kaitan dengan yang tadi. Kalau bagi yang profesi ini, khususnya profesi pekerja pelabuhan, yaitu rutinitas pekerjaannya seperti itu. Bulan Ramadan dan yang lainnya juga seperti itu. Ya. Itu wajib nggak ya karena Ya. Sekiranya ada waktu untuk qada. Kalau misalkan waktu kerjanya dia mendapatkan kerja 6 bulan tetapi mendapatkan libur 3 bulan. Artinya di 3 bulan itu ada 1 bulan untuk dimanfaatkan qada, maka tetap dia harus qada. Jadi tong hampura maneh. Ya. Tong hampura maneh we senada abdi pekerja berat, padahal dia punya waktu luang yang ada kemungkinan bisa qada. Dan waktu luangnya biasa liburan, jag-jag sehat, kecuali kalau waktu luangnya dia pun sakit. Nah, itu kan sulit mencari waktu kan? Nah, artinya kita sendiri di sini keimananlah yang betul-betul menentukan. Kalau bukan karena keimanan, kita pasti milih yang paling rendah, yang paling entengnya. Cara bayar fidyah. Kalau bukan karena keimanan, tapi disinilah kejujuran diri kita diuji. Keimanan kita yang harus betul-betul menentukan layak ke urang, layakkah kita. Kalau tidak layak, tong maksakeun hayang enteng. Begitu Pak ya. Tuh. Bu, Pak, benernya Bapak heula kedap. Kurang terdengar Pak. Secara singkat saja mengenai bahwa bulan Rajab itu merupakan bulan Allah, lalu bulan Saban bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan ini merupakan bulan umatku. Dan di situ kami ingin secara jelas dan secara mantap dikatakan pada bulan umatnya Rasulullah, lalu kesimpulannya hikmah apa Pak di bulan Ramadan itu untuk umat muslim, sehingga dikatakan merupakan jadi standar untuk
Cuman bulan yang datang. Ya, baik Pak. Rajab itu syahrullah, Sya'ban itu syahri, ya, bulanku kata Nabi. Dan Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Itu banyak yang menceritakan bahwa itu adalah hadis Nabi. Ya. Tapi sepanjang yang pernah saya tahu, riwayat yang menyatakan tentang hal itu riwayat yang tidak bersumber dari Nabi. Ya, jadi itu bukan hadis Nabi. Tapi kalau ungkapan itu disematkan kepada bulan-bulan Allah memang ada alasannya. Sebab Rajab pun merupakan bulan yang harus dimuliakan. Ada 3, ada 4 kan? Bulan yang harus dimuliakan itu. 3 salatun mutawaliyah, 3 berturut-turut. Mulai dari yang berturut-turut. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu ada di tengah-tengah, Rajab. Maka termasuklah Rajab itu syahrul hurum, bulan yang mulia, bulan yang agung. Sehingga di bulan Rajab untuk konteks dulu haram perang. Bahkan di dalam Al-Qur'an ditegaskan di At-Taubah itu, ya, bulan Rajab itu bulan-bulan haram itu fala tuzolimu anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian. Sehingga para ulama ahli tafsir mengatakan kezaliman yang dilakukan di bulan haram akan dilipat gandakan dosanya. Termasuk bulan Rajab. Sya'ban itu bulan yang memang disukai oleh Nabi. Kenapa? Sebab Nabi di bulan Sya'ban bersiap-siap menghadapi Ramadan, maka Nabi meningkatkan saumnya, meningkatkan kualitas persiapan dirinya untuk menghadapi saum Ramadan. Nabi menyukainya karena di sana ada persiapan untuk menghadapi bulan yang lebih besar lagi kemuliaannya, yaitu bulan Ramadan. Mengapa disebut bulan umat Islam? Sebab rata Pak Bu ya. Bahkan kembali kepada pernyataan Imam Al-Maraghi ketika beliau menafsirkan 183 sampai 186 surat Al-Baqarah, kata Imam Al-Maraghi bahwa di dalam saum mengajarkan ta'widul insan an-nizam al-wahidah, mengajarkan manusia itu untuk taat kepada aturan yang satu, yang rata, al-musawah, yang memiliki kesamaan antara yang miskin dan kaya, antara pemimpin dengan rakyatnya, pejabat dengan rakyatnya, sama. Bulan umat Islam itu semuanya sama. Kalau ibadah yang lain ada perbedaan. Haji, siapa yang bisa beribadah haji? Konteks hari ini yang mampu kan, dan sangat sedikit yang mampu di kita. Ada sedikit perbedaan terlihat. Zakat jelas. Zakat yang wajib zakat ya orang kaya. Danu miskin manu malarat nanya kudu zakat. Jadi mustahik dia disuruh, ada perbedaan zakat. Salat ada juga perbedaan. Ya, aturan tertib salat. Imam harus lebih dulu, makmum mengikuti imam. Saum ayat sama. Henteu pedah abdi mah ustad Bu nya, engke buka teh abdi mah jam 5 sore. Jika imam salat, imam akan dipayun, jadi pampayuna. Tidak bisa, semuanya sama. Makanya ada hikmah apa di balik penyebutan-penyebutan itu semua? Hikmahnya supaya kita lebih mengagungkan apa yang diagungkan oleh Nabi SAW. Tapi dengan sesuatu yang sesuai dengan arahan Rasul. Kenapa? Sebab terkadang banyak orang ingin mengagungkan sesuatu yang dilakukannya adalah sesuai dengan nalarnya saja, pikirannya saja. Jadi standarnya standar menurut rasa dan rasionya belaka. Cek rasa anak-anak, wah ya teh bulan yang harus diagungkan berarti kudu kieu. Menurut rasionya, oh bulan agung mah harusnya seperti itu, ini dan seterusnya. Padahal kita mengagungkan sesuatu itu harus kembalikan dengan orang yang mengagungkannya. Kalau menurut standar Nabi mengagungkannya itu harus seperti apa, itulah yang harus kita ikuti. Jadi tentang hikmah dari itu semuanya, maka kita harus jauh lebih betul-betul mentaati sunnah Rasulullah SAW. Nabi menyuruh mengagungkan
bulan Rajab jadikanlah bulan yang mulia, entong berbuat dolim, sok lebih ekstra tahan kezaliman kita di bulan itu. Di bulan Syaban Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya, sok urang ge untuk mengagungkan bulan Syaban, tingkatkan kualitasnya. Di bulan Ramadan Nabi menegaskan bahwa di situ mengajarkan khosyah, kesamaan dan lain sebagainya, sok wujudkan kesolehan yang tadi, soleh sosial dan soleh spiritual dari diri kita, sehingga adanya rasa yang sama dari rasa Ramadan sesuai dengan dari arahan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pentingnya. Mangga Bu. Oh iya, bagi perempuan yang melahirkan di bulan Ramadan, maka hukumnya yang diambil adalah nifasnya. Dan cenakan langsung menyusui, jadi dia senapi dia Ustaz kan langsung menyusui, tidak bisa, sebab yang al aslunya dia nifas. Ngalahirkeun heula menyusui dulu. Ngalahirkeun heula, maka yang aslunya diambil melahirkan. Dan yang namanya nifas itu wajib qada, berarti sama dengan haid. Wallahu a'lam. Cekap Bu, wah yang ini mangga Bu. Ustaz kan tadi menyebutkan Lailatul Qadar teh biasa ini usaha wae kan. Tekedah Bu, mohon. Mana kamu ibu muhid mana terliren di padahna. Sausaha Bu. Terus kenapa Ustaz anu kedah dilakukeun teh amal soleh naon wae kamu Ya. muhid dina mayuna Lailatul Qadar supados keneng gitu. Terus cirina kumaha teh mungkin Lailatul Qadar teh? Oh, cirina di kacamata, di kopea, nyepnik. Ya baik Bu. Bagaimana perempuan? Apakah perempuan juga ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ada. Siapapun man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kata Allah. Ya. Di antara kalian baik laki-laki perempuan, siapapun yang beramal soleh maka Allah akan hidupkan dia dengan hidup yang thayyibah. Hidup yang thayyibah termasuk mendapat keberkahan dari Allah. Salah satu keberkahan dari Allah itu ada di Lailatul Qadar. Ayat tenang Bu, masih terbuka lebar buat ibu. Ya pengen Lailah, ya pengen Lailatul Qadar mah masih terbuka lebar. Kumaha cenah kan nuju head maliran ibadah cek saha. Kieu Bu, ari ibadah teh kieu. Ya, daungkeun ibadah teh Bu. Daungkeun abdi sakalinya nyebutkeunna. Ibadah teh kieu disuruh nurut, dilarang menjauhi, dapat pahala, eta ibadah. Ibu nuju teh disuruh salat teh. Salat, ibadah sanes. Ibadah. Ibu nuju dilarang untuk salat, ibadah teh. Tuh ibu mah teh salat ge geus disatukeun ibadah. Matak atuh abdi mah cenah moal salat teh tuluy, neraka eta mah. Ieu masalah mahed. Ya. Jadi ibadah itu bukan berarti melakukannya, tidak. Ada kalanya yang disebut tarkul fi'li, meninggalkan perbuatan justru jadi ibadah. Bapak tak ayeuna misalkeunnya pas ngeke pada buka aya nu nawisan ka dieu palebet cenah ieu urang buka bersama. Tapi buka bersamana di tawisanna arak Pak. Itunya arak mah apa ieu mah minuman terbaik cenah. Moal ieu moal mabok cenah ieu mah paling edeg. Gratis Pak, mangga gitu ya. Wah. So, ya. Tapi ku bapak teh dileut kenapa? Tahu itu kan minuman keras, dengan meninggalkannya dapat tuh. Jadi tidak selamanya tidak berbuat itu tepi pahalaeun, ada yang tidak berbuat justru pahala. Termasuk perempuan yang sedang haid. Meninggalkan sholat, pahalanya luar biasa, sama dengan yang sholat. Meninggalkan sahur, ya sama dengan yang sahur, kan kayak bayar gitu. Jadi ya, tongkoh ada sami jam sahur cenah berarti teu kudu kodok. Enggak bayar aturanna gitu. Ya.
Terus apa aja tuh peluangnya? Kan kalau laki-laki jelas sholat misalkan di masjid terus, kan itikaf terus. Perempuan dah apa baliutnya? Manya ibu mah pada itikaf, si bapak jeung barudak jeung incu diantep we bade itikaf. Pokoknya lu di mah antep we pada itikaf teu tiasa. Bagi ibu atau bagi bapak yang tidak sempat beritikaf, jangan merasa kecil hati. Ada amalan yang sebanding itikaf. Ibnu Umar pernah bertanya kepada Nabi, bukan bertanya kepada Nabi. Ibnu Umar pernah menjelaskan ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai Allah? Amal seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawab Nabi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Orang yang paling dicintai Nabi adalah yang paling bermanfaat untuk kehidupan. Dan amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah satu, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, menggembirakan hati sesama muslim. Iya amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Mata Pak Bu, minimal kan kata Nabi, walau antal ko wajho akhaka biwajhin, walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Meskipun kamu hanya menghadapi atau berpapasan dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, itu adalah kebaikan. Mata atuh cik seri-seri wae mah meni hese nya kudu makal korek api dikitukeun. Ya. Yang penting membahagiakan hati sesama muslim, bukan justru sebaliknya. Wana lamun aya jelema eta teh langsung we. Nu tadina sagang ge jadi bisa gang kabeh dieu. Ya, jangan sampai menjadi orang seperti itu. Gembirakanlah orang lain dengan apa yang kita sanggup. Bukan berarti kudu mere kan, tidak ya. Menggembirakan orang itu bukan berarti harus memberi, tapi sikap kita yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa takshifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitannya. Kalau tahu kita ada orang yang sedang kesulitan, sok hilangkanlah kesulitannya. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Tegaduh cenah Ustaz abdi mah da sidik ai batur mah cenah sagala aya, ari abdi mah saaya-aya. Ya, atuh yang lainnya ada. Apa yang lainnya? Kalau sanggup, ibu takdi anhu dainan. Bebaskan hutangna. Kalau ada saudara atau rekan ibu yang punya hutang dan dia ternyata ripuh, terbiasa mayar, bebaskan tuh. Gitu Pak Sami Bapak oke. Kalau ada rekan, saudara, apalagi saudara ya punya hutang, terlihat wadah mah hese, pasti hese mayarna. Jangan dipersulit. Yang pertama kasih tangguh waktu. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah kata Allah ya. Di surat Al-Baqarah ayat terpanjang, ayat hutang. Kalau ada saudaramu yang punya hutang dalam kondisi sulit, kasih dia keleluasaan. Dan ternyata memberi hutang itu setengah sedekah. Setengah sedekah apa? Urang nambutkeun teh. Jadi kenging pahala setengah. Hoyong pahala setengah. Hiji hoyong. Bebaskeun hutangna. Nah, ngaseri. Ya. Masuk di dia aya nu sok ngabebaskeun hutang. Aya wartosan abdi nomor teleponannya. Abdi bade ngahutang. Men dibebaskeun. Itu ya. Itu takdi anhu dainan. Yang keempat. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Kalau tidak bisa kita membebaskan hutangnya, tatrudaan hujuan, menghilangkan kelaparannya. Dari hutang nama cenah seueur teuing abdi mah nyayogikeun ka tuangna we cenah keur sadidinten tiasa mangga. Terus kata Nabi apa? Wala an amsyiya fi hajatin akhi li ahabbu ilayya min aqtaqifa fi hadza masjid syahran. Saya berjalan bersama-sama saudara saya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih saya cintai kata Nabi dibanding itikaf di masjid ini selama 1 bulan. Di Masjid Nabawi Pak.
Sedangkan pahala sholat di Masjid Nabawi teh sama dengan berapa? Sama dengan 1000 sholat di sini kan? Sekali sholat 1000. Satu hari berapa kali sholat? 5, berarti 5.000. Sabulan seberapa kali sholat? 5 kali 30 150 kali 1000. Ini cerdas karena ribu-ribu mah ibu. Sekalar gitu. Ya. Kata Nabi, kita berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudara kita lebih saya cintai dibanding iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Artinya itu sebuah pahala yang luar biasa yang bisa senilai dengan iktikaf yang dilakukan. Maksudnya hadis itu begini Pak Bu, ungkapan tadi, ketika kita tidak bisa membantu saudara kita, torojol rekan cik cenalah tulungan ayeuna teh keripuh ieu urang ge ripuh misalkan Pak Bu tah entong kieu cek urang teh urang ge cenah loba bayareun budak kuliah tuh itu nu ripuh dibere di subuhan karipuh jadi tungtungna tuh ngadu susah nu susah dibere susah atuh balik teh beuki we hese budak gitu ya. Jangan seperti itu Pak Bu. Kalau ada orang yang datang butuh bantuan minta bantuan ke kita tidak ada, tidak bisa membantunya, tong dibere kariweuh deui ku urang adu ngadu kariweuh. Tidak, kata Al-Quran apa? Qaulun ma'rufun, ucapkan yang baik, khairun lebih baik min sodakotin dibanding sodakoh yatba'uha adza yang diikuti dengan menyakiti orang tersebut. Sakirana teu bisa meremah tong sok nambahan kariweuhna. Yang terbaik apa? Kata Nabi tadi, la'an amsyiya ma'a akhin fi hajatillah. Saya bersama-sama berjalan untuk memenuhi kebutuhannya. Ku urang teh, ayo. Saya punya kenalan, saya punya saudara, jigana bisa mantuan. Yuk bareng. Orang ngobrol. Orang seperti itu orang yang pahalanya lebih hebat daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Sanes kieu cek urang teh, tuh kasih itu we. Tuh kasih itu we. So, taos tadi gitu kan. Tapi lamun pas urang sumping teh, ayo diantar. Taos tadi gitu kan. Tah gitu. Artinya orang yang mengupayakan supaya bisa menutupi hajat orang lain itu pun sama. Meskipun dia tidak bisa memberi, tapi dia hanya bisa mengupayakan. Makanya saya masuk memberi support Pak Bu ke anak-anak Irema, remaja masjid atau pemuda-pemudi, sok sing sumanget lamun mawa map teh. Tahu mawa map? Tahun yang 1000. Tuh, proposal. Ya, mawa proposal sok sing sumanget nah peupeurieun mere teu bisa atuh. Nah, membuka peluang bagi orang-orang yang sanggup untuk menyalurkan melalui tenaganya. Dia tidak sanggup tapi peluang kebaikan masih ada. Masih selalu ada. Sok, ibu terbiasa itikaf tapi punya amalan-amalan yang terbaik yang bisa diandalkan, bahkan terkadang bisa jauh lebih produktif dibanding itikaf. Itu pengen punya, itu jadi panjang tuh ibu. Pak, terus langkung Bu, nya Pak. Anu mana tuh acan? Ai ciri nama dah hese atuh Bu. Ya, itu mah pengalaman spiritual masing-masing, tidak ada ciri khusus. Nu kenging Lailatul Qadar enjing-enjingna ujug ayat tanda bintang di dieu cenah tilu. Moal. Teu aya. Ya. Tau ujug-ujug ayat tanda like cenah di dieu. Moal. Ya. Itu mah sifatnya sangat personal, kita yang merasakan. Itu benten punya Pak, hapunten anu kasuhun. Kumaha aya keneh. Ya, mangga. Ya. Betul. Masih banyak memang yang menyebutkan bahwa setelah sholat taraweh, kalau kita malamnya itu
nganggur gitunya, daripada nganggur tepunggung mending sholat tahajud ya. Apakah itu bisa kita amalkan? Karena Bapak bertanya kepada saya termasuk yang punya pandangan setelah sholat tarawih itu tidak ada sholat tahajud. Kenapa? Sebab tarawih itu adalah tahajud. Hanya musabab di bulan Ramadan namanya jadi tarawih. Makan pagi disebutnya apa? Makan di undangan disebutnya apa? Makan ruang riung disebutnya apa? Sama semuanya makan, cuma beda momentum gitunya. Di luar Ramadan disebut tahajud, di dalam Ramadan disebut tarawih karena beda momentum, tapi inti nama sama, witir kene, tahajud kene. Jadi tidak ada, sehingga Nabi menegaskan la witroni fi lailatin wahidatin. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Dan 2 kali witir yang dimaksud adalah serangkaian sholat tahajud, bukan 2 kali 3 kali tilu rakaat. Soalnya di urang mah ada pandangan witir teh nu 3 rakaat, nu 8 rakaat tahajud. Padahal 8 jeung 3 teh sama dengan 11, 11 teh witir, witir teh ganjil teh ayo bolak-balik teko. Itu benar banyak. Allah. Sekarang sakitu Pak Bunya. Waduh, Pak Samsudin, mangga spesial Pak Samsudin asli mah terakhirnya. Fitrah. Waktunya. Kalau Ibu apa Bu? Masalah hutan? Oh iya, siap Bu. Terus asli terakhirnya Shadaqatul Fitri. Dalam hadis disebut Shadaqatul Fitri. Populer kita nyebutnya zakat fitrah. Kapan kita mengeluarkannya? Maka Nabi SAW di dalam berbagai riwayat dicatat oleh imam ahli hadis bahwa mengeluarkan Shadaqatul Fitri atau zakat fitrah itu yaitu ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, qabla khurujin nas ila sholat, ila musola, sebelum orang-orang pergi ke musola. Musola itu tempat yang luas, hamparan untuk melaksanakan sholat id. Maka zakat fitrah oleh ulama disebut zakat yang waktunya mudoyak, waktunya sangat sempit. Saking sempitnya sehingga Nabi SAW menganjurkan manfaatkan yang terdekat itu yang harus betul-betul mendapatkannya. Kan sempit waktunya. Bang iya mah zakat di Margahayu yang ngabagikan di Indramayu. Maka buru ya tapi ayeuna mah ada canggihnya transfer we cenah ayeuna mah. Tapi itu intinya. Maka waktu yang mengeluarkan zakat itu kepada mustahik banyak. Kepada mustahik itu dilakukan setelah sholat fajar sebelum sholat id. Kepada mustahik mah. Kalau kepada jami zakat boleh mangga ti ayeuna ge, atau kepada sesama jami zakat. Di sini ada jami zakat yang besar. Pada nitipkeun ka jami zakat per RT. Misalkan dari sore hari, yuk punten nitip pangabagikeun ke subuh, mangga ya. Tapi kalau ke mustahik harus setelah sholat subuh. Adapun mau membebaskan hutang, Ibu tadi sudah punya niat bagus Bu, ya. Ibu teh kan aya nu gaduh hutang ka Ibu Bu. Ku Ibu pada dibebaskan, tapi teu kapendak jalmina. Teu kedah diudag Bu, disi dianggap rek mewah. Akhirnya dibebaskan atau saya bebaskan. Bagus Bu. Kalau sudah punya semangat ingin membebaskan, sudah saja ikhlaskan. Maka ya Allah diikhlaskan, tos tong janten hutang eta jalmi supaya bebas di akhirat. Oh Ibu luar biasa. Ibu bumi di mana? Abdi ge bade nganjuk ah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, itu merupakan kealfaan dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur memberikan maghfirah kepada kita,
ibu bapak kita, serta kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,